Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Winarsih. Saya berasal dari Jepara. Saya merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, S1 Tarbiyah, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saya di sini akan mempresentasikan tugas yang saya buat untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan mempresentasikan tentang kerangka artikel Bahasa Indonesia yang saya buat sendiri. Dalam artikel biasanya kerangkanya meliputi abstrak, pendahuluan, kajian teori, metode, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Tapi di sini saya tidak menggunakan kajian teori karena opsional. Artikel yang saya buat ini berjudul tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat presentasi. Untuk penulisan judul sendiri itu menggunakan huruf kapital semua. Dari awal sampai akhir menggunakan kapital. Selanjutnya adalah abstrak. Untuk abstrak sendiri penulisannya menggunakan kapital semua. Abstrak itu berisi atau menggambarkan tentang gambaran singkat artikel dari awal sampai akhir artikel. Dari abstrak sampai ke daftar pustaka. Biasanya ini sampai simpulan saja. Di artikel saya ini abstrak berbicara mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara perlahan itu terkikis oleh kemajuan teknologi yang semakin berkembang, sehingga pemuda di era sekarang menyepelekan hal tersebut, dan hal ini menyebabkan kedudukan bahasa Indonesia semakin tertinggal. Dalam kondisi demikian, diperlukan pembiasaan dan pembelajaran kepada generasi muda agar mereka tidak menyepelekannya. Pengaruh arus globalisasi dalam identitas bangsa tercermin pada perilaku masyarakat, terutama mahasiswa yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan terbiasa dengan bahasa gaul, terutama ketika mengobrol ataupun terbawa ketika mereka presentasi. Dengan adanya mata kuliah Bahasa Indonesia di setiap jurusan bertujuan agar para mahasiswa mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat komunikasi di kampus. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Jika mereka menguasai hal tersebut, maka akan sangat mudah dalam menyampaikan ide atau gagasan mereka dengan jelas kepada yang sedang mereka ajak bicara. Yang selanjutnya ini pendahuluan. Penulisan pendahuluan masih sama menggunakan huruf kapital semua. Pendahuluan yang saya buat ini berisi tentang bahasa sebagai alat komunikasi lingual manusia, baik bahasa secara lisan maupun tertulis. Seorang mahasiswa yang memiliki kemampuan berbahasa akan lebih mudah dalam menyampaikan ide atau gagasan mereka kepada orang lain. Keberhasilan penyampaian ide atau gagasan sangat mudah diterima oleh dosen ataupun mahasiswa yang lain yang sedang diajak komunikasi. Pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah yang diberikan atau yang dianggap baku itulah yang merupakan bahasa yang benar. Orang yang mahir menggunakan bahasanya, maka maksud hatinya mencapai pada sasarannya. Apapun jenisnya itu dianggap sudah berbahasa yang baik dan benar. Jika mungkin menggunakan bahasa yang baik dan benar harus mengacu pada ragam yang sekaligus memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran dalam pemakaian ragam bahasa. Selanjutnya adalah metode. Metode ini penulisannya menggunakan huruf kapital semua. Dalam artikel yang saya buat ini, metode membahas tentang
Bahasa merupakan alat komunikasi yang umum dalam kalangan masyarakat. Seseorang yang memiliki kemampuan berbicara akan lebih mudah dalam menyampaikan ide atau gagasan kepada orang lain. Keberhasilan menggunakan ide sehingga dapat diterima oleh orang yang mendengarkan. Pemahaman bahasa secara fungsi sosial menjadi hal pokok manusia untuk mengadakan interaksi antara satu manusia dengan manusia yang lain. Kebanyakan dari kita tidak mengetahui cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk itu, saya menggunakan cara yang efektif yang bisa diterapkan untuk dapat menguasai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikut adalah cara-cara. Yang pertama itu kita harus memahami pokok bahasanya. Yang kedua itu menggunakan bahasa yang efektif. Yang ketiga menggunakan kata-kata yang mudah dipahami dan tidak terbelit-belit, jelas, singkat, padat. Yang keempat itu menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah tata bahasa yang baik. Ejaan penggunaan yang tidak sesuai kaidah akan membingungkan. Yang kelima, penyesuaian situasi dan kondisi dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keenam, melihat lawan bicara kita, misalnya ketika berbicara di depan kelas, saat presentasi ada dosen, maka gunakan bahasa Indonesia yang baik, sopan, tapi tidak keluar dari kaidah. Begitupun ketika tidak ada dosen, kita harus tetap menggunakan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Penulisan pembahasan sendiri sama, menggunakan huruf kapital semua. Biasanya itu di pembahasan itu membahas tentang hasil dari penelitian yang saya buat dalam artikel ini. Artikel dalam pembahasan yang saya buat ini membahas tentang mengingat pentingnya bahasa Indonesia baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan bernegara, terutama untuk kehidupan mahasiswa di kampus. Kali ini saya akan membahas hasil dari metode yang saya terapkan sebelumnya mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terdapat aturan-aturan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maksud dari kata baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyesuaikan situasi atau kondisi agar dapat disampaikan dan dimengerti oleh lawan bicara, baik dari laras bahasa ataupun dari kata-kata yang digunakan harus sesuai dengan lawan bicara agar mudah dipahami. Terdapat 5 logam dalam laras bahasa yang bisa digunakan untuk membedakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yakni 1. Bahasa ragam resmi formal, yaitu bahasa yang dipakai dalam komunikasi resmi. Yang kedua, ragam baku, yaitu bahasa yang digunakan pada acara hikmat dan sedikit memungkinkan keleluasaan. Yang ketiga, ragam konsultatif, yaitu bahasa yang digunakan dalam kegiatan transaksi dalam suatu percakapan yang diketahui masing-masing pembicara. Yang keempat, ragam akrab, yaitu bahasa yang digunakan di antara orang yang memiliki hubungan sangat akrab atau intim. Yang kelima, ragam santai atau kasual, yaitu bahasa yang digunakan untuk acara yang bersifat tidak resmi dan dapat dipakai untuk orang yang cukup akrab atau teman atau orang yang belum dikenal dengan akrab. Selanjutnya kesimpulan atau penutup. Penutup ini sama, penulisannya menggunakan huruf kapital semua. Penutup ini biasanya berisi tentang simpulan artikel. Gambaran artikel yang saya buat ini simpulannya berisi tentang berdasarkan pada paparan di atas menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam bermasyarakat, terutama ketika mahasiswa presentasi di depan kelas dan ada dosen, sangat diperlukan, mengingat apabila ide atau gagasan yang kita sampaikan bisa diterima oleh lawan bicara kita, maka akan menjadi kebahagiaan tersendiri untuk diri kita jika menguasai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan
akan menjadi nilai tambahan tersendiri bagi mahasiswa yang menguasai kemampuan tersebut untuk dosen. Mahasiswa yang menguasai metode yang sudah saya terangkan di atas ataupun pembahasan atau hasil dari metode yang saya lakukan dengan begitu akan menjadi lebih mudah dalam menyampaikan ide atau gagasan kepada orang lain. Jika penggunaan bahasa yang kita pakai sesuai dengan kaidah dan ragam bahasa yang berbeda-beda sesuai dengan yang saya sampaikan di atas. Dengan begitu, mahasiswa bisa selalu menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan hanya ketika presentasi saja, tapi dalam berbagai kondisi, terutama jika berinteraksi dengan masyarakat. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka masih sama, menggunakan huruf kapital semua. Saya menggunakan 2 sumber yang saya cantumkan di sini. Yang pertama itu oleh admin 1 13.13.2020 Markijar, mari kita belajar. Daftar pustaka yang kedua itu dari Tamadun, Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.